Shalom saudara-saudara dari Gereja Toraja Jemaat Tamalate Makassar. Saya menyapa saudara-saudara melalui firman Tuhan pada hari ini. Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23. Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada mereka bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari para tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia." Demikian firman Tuhan, dan berbahagia kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, ketika Yesus mulai memberitakan kepada murid-muridnya saat-saat tentang penderitaan yang dia akan alami, bahkan kematian dan kebangkitannya, rasanya bagi Petrus itu bukan berita yang baik. Karena itulah, sebagai orang yang paling dekat dengan Yesus, ia menarik tangan Yesus, lalu ia menegur supaya sekali-kali hal itu tidak terjadi pada dirinya. Tapi respon Yesus berbeda. Yesus bukannya menyetujui apa yang diharapkan oleh Petrus, tapi kemudian dia berbalik, dia menegur Petrus bahwa kuasa yang seperti itu adalah kuasa iblis. Dan Petrus seharusnya tidak demikian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini hal yang menarik sekali. Sebab seorang Petrus yang telah menasehati Tuhan, yang mengingatkan Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, supaya tidak mengungkapkan hal yang demikian. Tetapi Yesus tetap pada visinya, tetap pada tujuan utamanya, bahwa ia harus menderita, ia harus menanggung penderitaan. Ia akan diadili, ia akan dihina, ia akan mati. Menanggung penderitaan itu. Allah punya rencana yang besar, tujuan yang jelas untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Karena itu di ayat 23 dikatakan, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan oleh manusia." Saudara-saudara, seringkali dalam kehidupan kita demikian. Baik itu dalam kehidupan pelayanan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Banyak hal yang kita lakukan hanya fokus kepada diri kita sendiri, fokus kepada keluarga kita, fokus kepada komunitas kita, fokus kepada kepentingan kita sebagai manusia, tetapi melupakan bahwa Allah punya rencana dalam setiap perjalanan hidup ini. Karena itu kita kadang-kadang marah terhadap apa yang terjadi dalam hidup kita. Padahal itu adalah rencana Allah, itu adalah tuntunan Allah yang membawa kita ke sana supaya kita semakin dikuatkan. Saudara, mari kita belajar terhadap firman Tuhan saat ini. Bukan kita yang akan menegur Tuhan sama seperti Petrus, tapi Tuhanlah yang akan menegur kita. Bukan kita yang menentukan jalan Tuhan, tetapi jalan Tuhanlah yang seharusnya kita ikuti. Kalau demikian, saudara-saudara, maka kita akan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh taat dalam segala keadaan. Saudara, mungkin kita pernah mengalami keadaan yang sulit, atau saat ini saudara sementara menghadapi keadaan yang sulit itu. Ada pilihan-pilihan yang saudara harus lewati. Jalan mana yang harus saudara tempuh? Saudara dalam keadaan kebingungan. Berdoalah. Minta hikmat kepada Tuhan. Supaya yang saudara tempuh adalah jalannya Tuhan, bukan jalan kita sendiri, bukan kepentingan kita sendiri, tetapi kepentingan Tuhan. Itu yang Yesus katakan. Engkau Petrus tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Hanya dengan membaca firman Tuhan, kita memahami jalan Allah. Hanya dengan berdoa, terus-menerus membangun komunikasi dengan Dia, kita akan mengerti jalannya Allah. Sebaliknya, kalau itu tidak terjadi, maka pikiran-pikiran manusialah yang menguasai pikiran kita. Pikiran-pikiran manusialah yang menguasai keputusan-keputusan kita dan tindakan-tindakan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami boleh baca, kami boleh renungkan, dan firman-Mu mengajar kami untuk berpikir seperti apa yang Allah pikirkan. Tidak mudah bagi kami Tuhan untuk memahami pikiran-pikiran Allah, kecuali Roh Kudus memperjelas itu kepada kami, kecuali Roh Kudus itu menuntun kami untuk memahami semuanya itu.
Oh Tuhan, dalam keadaan-keadaan yang sulit, dalam keadaan-keadaan saat kami diperhadapkan pada pilihan-pilihan, Engkau kiranya hadir dalam kehidupan kami, agar pilihan kami adalah pilihan Allah, agar tindakan kami adalah tindakan yang direstui oleh Allah. Berkatilah kami semua, berkati anak-anak-Mu yang sementara mengikuti renungan ini. Kuatkan dan topang, agar dalam perjalanan hidup mereka hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian firman Tuhan. Sampai jumpa kembali pada kesempatan yang lain. Tuhan memberkati saudara-saudara.